Dunia komedi adalah dunia yang sangat menghibur. Seiring dengan banyaknya media, termasuk media sosial, saat ini dunia komedi banyak digeluti oleh talent-talent muda yang eksistensinya terus berkembang dan meramaikan dunia hiburan. Salah satunya adalah komedian yang sekaligus menjadi Ketua Umum PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia Sumatera Selatan, periode 2022-2025, yakni Fikri Haikal. Fikri Haikal adalah seorang komedian, konten kreator, master of ceremony, scriptwriter, dan TV host. Dia juga menjadi Ketua Kompartemen Media BPD HIPMI Sumatera Selatan 2021-2024 dan Direktur Utama CV Haikal Karyatama. Kiprah Fikri Haikal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang sering menghiasi program-program yang ada di TVRI Sumatera Selatan. Di antaranya Begesah, Lenggang Palembang, Rentak Ulu Melayu, dan berbagai acara lainnya. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dalam Bukan Basa-Basi bersama Fikri Haikal. Pemirsa, membuat orang tertawa itu adalah hal yang tidak gampang. Justru kita yang dibuat tertawa itu lebih gampang. Untuk membuat orang tertawa dalam arti komedian ataupun pelawak juga dibutuhkan begitu banyak latar belakang, tidak hanya cukup dengan bakat saja. Nah, kali ini saya Muhammad Ridwan Rifai dalam acara Bukan Basa-Basi akan mengajak semuanya menyaksikan dan mengikuti dialog ringan bersama komedian muda kita, Ketua PASKI, Persatuan Seniman Komedian Indonesia, yakni Fikri Haikal. Apa keseharian beliau dan bagaimana tipsnya serta yang bisa kita ambil dari profesi ini? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Kita ikuti beliau. Halo Fikri. Halo. Apa kabar Fikri? Ridwan, sehat. Alhamdulillah. Bukan, kalau nyingok penampilan cak tambah seger we awak sekarang. Apa? Tambah seger. Nyewo kalau barang. Bukan. Kalau komedi itu kan pelawak harus selalu seger kan? Harus seger. Harus seger. Kalau tidak seger, mana penonton nak ketawa? Oh, bener. Nah. Kita nak ngibur wong, Cek. Amen kita baik kuyu ai. Dak yakin wong. Dak yakin. Iya. Nah, jadi punya trik dewe untuk memberikan menciptakan suasana yang senang. Bener. Ketawa ke TV. Ketawa ke TV. Wong ketawa kita ke TV. Iya, cekakak cekiki. Cekakak cekikik. Iya. Wah kakak. Wah kiki. Oke, kali ini kita kan jarang boleh. Dapat kita sekali ketemu. Sekali kita sulit kuasa Palembang lah ya. Yo. Oh Palembang kan? Wong Palembang. Asli? Asli. Hukum mana? Apa? Hukum mana? Hukumnya? Tidak sih sebenarnya kalau nak dikata ke bapak nih wong Batu Raja, emak nih wong Bugis lahir bae di Palembang. Oh iya, tapi calonnya wong Palembang. Wong Palembang. Yo. Anak begini rupanya Fikri. Oh iya, Cek Latuwo. Kita ngobrol dikit. Ya. Kira-kira ini kan Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Wow, jadi PASKI. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Wong nyinggung awak pasti langsung, wih komedi, kebayang komedi. Sebenarnya komedi itu menurut awak apa sebetulnya? Komedi ini adalah, kalau menurut Fikri, kalau menurut Fikri ini komedi adalah cara kita mentertawakan takdir. No. Jadi takdir jadi bahan untuk tertawa. Iya, jadi banyak orang yang ngerasa bahwa kekurangan yang dia punya tuh merupakan suatu masalah. Padahal ketika di dalam dunia komedi, kekurangan uang tuh pacak diangkat jadi premis, pacak jadi keresahan, yang kemudian diceritakan sama uang, pacak jadi jokes yang dinikmati. Oh, apalagi zaman Lasaroma ini ya? Iya, pecah kita Cek ngomong. Kemarin aku nyampak dari tanggo, uang ketawa. Padahal kan kita tuh cara mentertawakan takdir, hal yang sudah kita punya. Tadi kita sesali, kita peningga, tapi tak tanya ketika kita retail, kita cerita ke sama orang lain, pacak jadi cerita yang bagus. Oh, gitu. Jadi bagaimana kita mengemas ya sesuatu materi atau bahan yang bisa membuat orang menjadi tertawa, termasuk takdir yang kita terima ataupun yang kita temui, walaupun penyakitan. Ya siapa nyampak dah sakit? Iya, siapa dah nyampak masih sakit. Kita kita tertawakan. Iya, kita tertawakan. Iya. Oke, sekarang apa di aktivitas sekarang yang lebih condong sebagai ketua PASKI ini, kemudian aktivitas yang paling sering dilakoni? Kalau aktivitas sehari-hari sih Cek, yo balik lagi di dunia public speaking ini ke MC, jadi moderator, mungkin MC wedding kalau hari Minggu, kadang juga acara-acara lain-lainnya juga.
Tapi kalau untuk aktivitas di Paski sekarang, sesuai arahan dari Pak Jarwo waktu dilantik kemarin. Jarwo kuat. Jarwo kuat. Jarwo strong. Kuatnya berarti ya? Apa? Kuatnya deh. Tapi ngangkat gas kemarin wong duo masih. Iya. Jadi arahan dari Pak Jarwo disuruh untuk membentuk komedian dan merangkul para pelawak-pelawak di setiap daerah. Sesuai arahan Pak Gubernur juga. Jadi kami fokus di beberapa tahun ini KG bakal melantik Paski yang ada di kabupaten kota terlebih dahulu. Oh, berarti menancapkan kaki-kakinya di kabupaten kota ya, untuk biar diakomodir lah istilahnya tuh ya. Ada yang menaungi lah ya. Nah, tadi ngomong pelawak ngomong pelawak tadi. Kira-kira pelawak itu wong taunya awak pelawak misalnya. Fikri seorang pelawak. Jadi wong nak ucak-ucak tuh lah. Kalau lagi misalnya lagi ada masalah, lagi buntu, seperti apa mengatasinya biar tetap wong senang nerimo kehadiran kita? Baik. Kalau nak ngomongin masalah cak mano biar wong nerimo kehadiran kita yo. Terkadang wong ini kan ndak ada tahu kondisi kita, Cek. Tidak. Pala kita lagi pening, tapi tiba-tiba, "Oi, mana Cek? Ini. Gawe nak berkelakar wae itu kan." Tapi sebenarnya ngesel ke kadang. Ketika kita kaget nak marah, madak pelawak baperan. Ndak Cek, lah salah pula. Ndak boleh. Ndak boleh pula. Ya, kita bangga bela ngambil sisi positifnya ketika dalam keadaan pening wong masih ngajak kita berkelakar apa-apa ya artinya kita punya personal branding yang kuat bahwa wong itu sudah paham dan wong itu memang benar-benar tahu bahwa oh dia ini pelawak nian kayak gitu. Ya tapi kalau nak ngomongnya lagi pening, lagi buntu, ya kita tidak pacak jadi kalesan Cek tentunya. Kita harus dituntut profesional, wong tidak boleh tahu. Taunya kita naik panggung, kita ngelawak ngehibur mereka, walaupun sebenarnya hati kita ini juga pengen dihibur. Itu hati kita pengen juga dihibur. Tapi justru kita dituntut selalu menghibur. Siapa yang pacak menghibur hati kita kira? Macam-macam. Kan katanya pengen dihibur juga. Pelawak biar bisa menghibur orang, tapi di saat dia perlu hiburan, kira-kira siapa yang bisa menghibur? Dalam arti menghibur itu bukan melawak depan kita, tidak. Menghibur yang kita pengen dapatkan itu. Karena healing wong kan beda-beda bahasanya. Ada wong yang belanja dikit, beli barang sih kok lah healing lah. Ada yang nak ke Bali nih Mancik Ridwan nih caknya nak ke Argentina, nak ke Spanyol nih caknya baru. Nak main bola, nak ke Spanyol, nak ke Barcelona. Nah, jadi memang kalau tengok yang dari sisi penjelasan tadi memang menyandang predikat komedian atau pelawak ini yang kita dengar. Mungkin penonton mulai mikir juga, ternyata apa yang digeluti Fikri sekarang ini memang menuntut profesionalisme. Benar. Untuk selalu menghibur orang. Ya, lagi kita lebih jauh pemirsa, kita lebih dalam lagi. Ini kaitan dengan profesinya. Sudah dibuka dikit setelah yang akan lewat berikut ini. Tetap bersama kami. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam.
dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, masih bersama saya Muhammad Ridwan Rifai dan Fikri Haikal. Iya. Oh, ini seorang komedian ketupaski, Paski. ya. Budaknya muda, cerah ceria, ya. Belaga, ya. Dengan lagi jadi laki wong. Itu yang nak diamin gitu. Amin ke, ya. itu Wajar nak masih diamin bujang gitu. nak jadi laki wong. Iya, jangan jadi bini wong. Ya. Gitu. Nah, ini tadi sudah kita ngomong masalah pelawak, ya. Iya, iya. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang komedian atau seorang pelawak yang menurut Fikri yang betul-betul bukan cuma spontanitas atau bukan cuma nasib. Nah, nasib itu pasti terakhir. Apalah, apa cak wong nak berdandannian, nak selalu latihan, nak selalu kursus dulu jadi pelawak atau mana gitu. Yang pertama sih Cek yang dibutuhkan tuh adalah niat dulu Ya, pertama. jangan niat dulu ya. Ketika wong memang ndak kate niat, ndak kate gerakan dari diri dia yang pengen ngehibur wong, dia tidak ada peduli dengan lingkungan sekitar, susah. Yang pertama, yang kedua ide kreativitas. Karena banyak wong juga yang memprofesi ke diri sebagai seorang pelawak. Ketika dia sudah berada di zona nyaman, ide kreativitas itu tidak ada dikembangkannya lagi. Ngerasa aku nulang ngetop. Cukup lah. Cek Ridwan mikir, aku ngelambok gayung kesambut dari tahun 80. Jadi-jadilah. Untuk apa lagi? Aku nggak dikenal wong juga. 95. Nah, tahun 95. 22 tahun. 22 tahun. Tapi yang namanya jokes apa kan Cek, tetap kita harus buat, kita perbarui. Dan yang terakhir, untuk kekonsistenan gitu. Ya. Banyak ketika wong pandemi. Pandemi kemarin Cek, taulah dewe. Acara kawinan kati, ada pang-pang acara kati, sedekahan ndak kati, iya, paling nigo nuju di kampung tuh, ndak kati nang ngelawar situ, tidak ngelawar, kalau bangun, mencolot kamu, iya, nah, jadi kekonsistenan, mana caranya kita ketika di masa pandemi, ketika penuh dengan keterbatasan, ide kreatif muncul, habis itu masih tetap kita salurkan. Mangkonya apa dia guna HP, apa dia guna Instagram, apa YouTube, tetap aja kita nyalur ke ide kita, tapi dari media yang berbeda. Iya, pokoknya konjen berisi lah ya. Ya, harus itu. Main TikTok itu? Tidak. Nonton nih, Bay. Jadi kalau diomongin tadi bahwa ide kreatif, tapi yang penting kan ada talent dulu. Benar. Mana wong pendiam, ndak pacak ngomong, kemudian nak jadikan pelawak, kurasa agak saru dikit. Iya, makanya niat wong tidak pacak dipaksa. Kau payu ini, kau ngelawak aku ini. Kalau wongnya pendiam, ndak hobi nak cerita apa-apa mendem dewek, cek mana pacak dia nak jadi pelawak. Iya. Kemudian sekarang ini kreator, konten kreator lah banyak. Sebetulnya pacak dijadikan juga bahannya. Pacak. Untuk jadi lujuk gitu ya, lucon gitu. Jadi ngapain segala medsos kan banyak konten kreator, apapun jadi. Nah, jadi di samping dituntut kreativitas, kemudian juga dituntut talent, kemudian juga niat bahwa menjadi komedian profesional itu tetap tidak bisa cuma pasrah dengan nasib ya. Benar, tidak pacak. Pacak nasib ya. Kursus ada kursus? Kursus kati. Kati? Diklat kati? Kati apa itu? Kalu? Bimtek kati. Oh, kati, bimtek jadi komedian. Jadi awak bergaul dengan uang-uang yang pacak mancing berarti? Iya. Mancing joke?
Dulu tuh sebenarnya Cek lebih senang nonton acara-acara lawak yang ada di TV. Termasuk nonton Cek Ridwan. Oh, Gayung Sambut. Gayung Sambut. Bukan pernah melok lu kan? Oh, nemen. SMA 5. Tahun berapa? Tahun berapa tuh? Tahun 2012-2013 Cek. Oh, lama nih anak. Kan Cek Ridwan galak manggil, "Oi, piano gendong." Waktu itu. Kami gitu main akordeon, piano gendong. Perhatian Cek. Iya. Iya. Karena ingat waktu itu awak tampil dengan main musik piano gendong itu dalam arti akordeon memang menarik. Iya. Kawinnya nyeletuk tuh lah kayak gitu dulu. Iya. Nah, memang hobinya lah tuh. Alhasil, nah kalau wong yang tadinya pendiam tidak pacak terlupa tiba-tiba kita sudah jadi pelawak. Oke, jadi menurut Fikri bahwa semuanya butuh yang namanya niat dan kreativitas. Apalagi sekarang ada di Paski itu dituntut profesional. Pasti Jarwo kuat tidak dong nunjuk Fikri ketua cuma nak jadi ketua baik. Dia berharap merangkul potensi-potensi yang ada. Benar. Lah berapa banyak di kita di sini Paski itu? Kalau yang sudah terbentuk nih ini Cek kurang lebih 5 kabupaten kota. Target di tahun ini. Ya, ini kan Sumsel kan? Sumsel. Berapa sudah tercatat di kita Sumsel anggotanya kira-kira yang memang merapat gitu? Lebih dari 300-an. 300 banyak. Iya. Oh, emang 300 tuh ngelawak kalau di gedung itu katik lagi yang yang apa ya? Yang enggak ketahui. 300 coba bikin rekor muri. Iya. Ngelawak bersama 300 Paski itu penontonnya udah ganti. Kamu aja. Bukan dari muri, masuk rumah sakit lagi Masuk RSJ. Yang ngelawak nanti yang nonton. Nah, pikir gini. Nah, buponya di situlah ngadu mental. Pernah ada Fikri ngelawak tapi wong enggak ketawa? Pernah. Nah, garing. Dalam stand up komedi namanya ngebom. Oke. Ngebom. Apa yang dihadapi pada waktu kan kita kok lah sudah nak ngelucu lah siap tapi wong ndak ketawa. Ada apa antisipasinya? Ya, jadi sikap pembelajaran Cek yang Fikri pelajari kenapa Fikri waktu itu tuh ngelempar jokes kemudian audiens tidak ada ketawa. Waktu itu job komersil. Job komersil. Karena apa? Karena waktu itu ketika wong nawar ke job, yang pertama kali Fikri tanya ke tuh budgetnya berapa? Oke. Nah, tanpa Fikri nanya lagi audiens itu siapa. Oke. Nah, jadi intinya Cek, ketika kita nih sekarang nak ngejob, kaget dulu nak nanya duitnya berapa. Iya. Tanya dulu acara itu acara apa. Iya. Aku ngelawak di depan siapa. Iya. Itu dulu. Karena ada keterkaitan antara jokes yang nak kita bawa dengan siapa yang di depan. Kita tadi jokes anak muda tentang percintaan. Iya. Tadi acara reuni, wong datang ngomong 70-an. Nggak nyambung. Nah, tidak nyambung. Alhasil kan wong itu tidak ada kenal. Jadi dapat pembelajaran juga dari Raditya Dika waktu ketemu di acara di Palembang beberapa waktu lalu. Katanya kita tuh harus paham dengan segmentasi kita dulu. Ketika kita budak muda, ada job tuh tolak. Bukan berarti kita tuh sok kaya, tidak ada butuh duit, bukan. Tapi memang di dalam dunia entertain ini, dalam dunia komedi ini, bukan ngomongin masalah siapa yang lebih lucu, siapa yang tidak, tapi masalah kecocokan. Ya. Kalau itu sebetulnya pelajaran awak baru dapat dari Raditya Dika. Kalau saya, kalau aku dapat sudah lama. Dari siapa itu, Cek? Dari diri mencermati. Waktu ya? ngimsi. Jadi ngimsi itu lihat segmen dulu. Kalau kita ngimsi di panggung, organ tunggal di daerah seperti apa, kita harus menguasai audiens kita. Itu kan, dan itu selalu kalau saya yang memberi materi public speaking itu jadi poin. Untuk mengingatkan siapa-siapa yang mau menjadi MC bahwa harus tahu segmennya di mana tempatnya dan siapa yang dihadapi dan acara apa. Cek, MC acara wong tuh enggak baca bukan porsi gitu. Sekian juta Cek, ayo. Nah, langsung itu hilap duit tadi. Ingat angsuran ini nak dibayar. Sudah gasak-gasak baik. Berarti awak masih UUD. Iya, ujung-ujungnya duit. Baik pemirsa, memang dunia komedi ini prospeknya cukup bagus. Kaitannya dengan pendapatan juga ya. Iya, kita akan kembali membahas lebih jauh dengan Fikri Haikal setelah yang satu ini. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19.
Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, Memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Visi penyapa Sriwijaya Bakti. Visi penyapa Sriwijaya Bakti. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, masih saya Muhammad Ridwan Ifai dalam Bukan Basa Basi bersama Ketua Paski, Iya. Persatuan Seniman, Seniman Komedi Indonesia. Harus diajak jelas-jelas, kaki Iya. salah kan gitu ya. Pelan-pelan aja. Iya, iya, pelan-pelan aja, ntar tergelangsar kita. Ya. Kalau tergelangsar mana pula itu ceritanya. Iya, kejerembab. Iya. Ada Fikri Haikal. Oke. Nah, sekarang ini dulu mimpi tidak jadi pelawak. Dulu malah mimpinya tuh pengen jadi penyanyi. Ngapo? Karena lemak bae ngerasa naik pojok panggung ditontoni wong. Apa rapnya? Uji aku orang kelemak gawe wongin ditontoni wong banyak. Apa yang diomongnya? Tangan diangkat semua, ngangkat galau. Iya, pacak merentau. Semuanya gini. Melok galau. Alang lemaknya jago gawe. Nah, pengen jadi penyanyi jadi. Memang pacak nyanyi. Apa? Nyanyi. Pasya. Segmen apa? Lagu apa? Lagu lama. Oh, lagu lawas. Lagu lawas. Misal Iya. contohnya apa lagu lawas? Ebit GAD, Oh, Tommy J. Pisa, iya, Buru iya. Lima Rantika. Iya. Kita gasak semua. Iya, berarti besar di kampung awak. Iya, orang Karena- lama. Karena kalau di kampung tuh tetangga muka radio pagi-pagi, lagu Tembang Lawas tuh besak-besak suaranya. Benar. Kita malah denger. Tinggal wong bertanya, Cek. Pik kau ni wong lama. Iya, wong lama. Men wong baru bayi. Wong lama galau gitu nih. Nah kan tidak ada mimpi, ternyata mimpi jadi penyanyi jadi pelawak. Iya. Wong tua mama dulu pernah nggak nengok potensi awak? Iya, kalau wong tua tuh Cek, alhamdulillah memang pengen dari kecil dulu tuh yang namanya lomba fashion show di Pelok aja. Pelok juga? Lomba nyanyi, lomba lip sync, lomba apa-apa. Di Pelok juga? Iya, jadi waktu pikir nanya sama mama tuh, aku ini dipelok ke galau. Tujuannya apa? Aku nak jadi penyanyi, aku nak jadi model apa-apa. Tidak nak, mama tak ada pengen dari apa dia yang kau sebut itu. Jadi apa yang mama pengen? Mama pengen kau itu pede. Oh, Ah, tidak demam panggung. tidak demam panggung, lah biasa naik pucuk panggung, lah biasa ditonton oleh wong banyak. Iya. Itu dulu. Jadi ketika stand up komedi, ketika ngemse, wong nanya,
Pik, cak mana pik biar gak grogi? Dari kecil memang. Tidak pacak terumpak tiba-tiba kita nak ngilang ke grogi. Iya, apalagi terumpak berderup. Ya, terumpak berderup. Nggak ada. Terjengkang. Iya. Nggak ada pula terumpak berderup. Seperti saya seperti ini. Saya nggak ada ikut-ikutan. Ternyata jadi aja. Jadi aja ya. Ya, kita nggak tahu nasibnya. Nggak tahu nasibnya. Iya. Ya, oke. Jadi orang tua pun juga sebetulnya sudah menyiapkan. Benar. Tapi tidak tahu, Fikri tidak tahu bahwa arahnya untuk percaya diri ya gitu loh. Nah, kalau seandainya di sisi lain, ada nggak pesan wong tua yang ngomong yang sampai sekarang masih ingat yang diajar ke dulu? Ya, Masih ingat. jadi di dalam berkarir ini Cek, banyak wong yang ngiro kan bahwa Fikri ini followersnya lah nambah banyak, pastilah endorse nambah mahal. Tidak, kemarin Fikri buat Cek, kayak mungkin pacak ditayang ke Jago, Fikri buat program endorse gratis. Endorse gratis. Oke. Endorse gratis, kita membantu puluhan UMKM yang ada di Palembang ya, di Sumsel yang terkena dampak dari pandemi COVID kemarin. Oke. Mereka ngomong bahwa bayar dia ini sekian juta, sekian ratus ribu untuk sekali posting apa-apa. Tidak, Iya. kirim ku promosi ke Galo. Karena apa Cek? Karena kita juga yakin dan kita juga percaya hidup kita ini tidak seluruhnya nak nyari duit, nak Betul, begawe terus. Nah, betul. jadi Fikri ini mengenal Cek, di dalam hidup kita nih ada 3B. B. Ada Satu. saatnya kita belajar, Belajar. ada saatnya kita begawe, Begawe. ada saatnya kita berbagi. Berbagi. Betul. 3B ya. Betul. Bagus. Nah, ini kalau contoh apa namanya UMKM yang pernah dianu gratis ke? Apa misalnya produk apa pempek apa? Macam-macam Cek. Jadi ketika anak salah kok kampus yang dia punya bisnis hand bucket itu, ketika yang pacak dia ada kreativitas pacak melukis, Cek, aku nih pacak melukis. Mungkin uang banyak yang bosen ketika hadiah wisuda cuma ngejuk bunga, aku pacak ngejuk lukisan Cak ini. Banyak Cek, kita nih banyak potensi-potensi yang punya kreativitas tinggi, tapi kurang disupport, bingung nak didukung dan dipublikasi ke di mana. Makanya kemarin dipromosi ke Galo. Termasuk ada pedagang jual es jagung. Ya. Kemarin kita promosi ke Jugo. Alhamdulillah kemarin dia ngomong, Cek, katanya, kemarin aku diajak sama salah si kok WU, kata dia, masuk ke dalam hotel. Biasanya aku cuma jualan di pinggir jalan, tapi Ya. sekarang es jagung ini Cek sudah jadi stand. Biasanya Ya. kan stand es krim baik. Yang anu di halte Sudirman itu kan Iya, dia tahu. itu juga dia kita ajak juga. Jadi saling bantu. Ya. Intinya Cek, tidak harus nak jadi pejabat dulu untuk pacak bantu wong. Betul. Kita harus Betul. pacak bantu wong, walaupun bentuk cara berbagi dan nolong wong itu berbeda-beda. Iya, lebih kita, bagus. kita nak ngejuk beras tadi, Iya. kita masih nyari beras. Iya. Nak ngejuk duit tadi, kita masih nyari duit. Iya. Kita ngerasa ada lebih dalam publikasi, kita banyak followers, Iya. kita bantu dari segi itulah, dari Iya. sektor itulah. Lebih baik lagi kalau tangan ngenjuk, tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan ngenjuk ya. Iya. Tangan kiri tidak usah tahu. Itu lebih bagus lagi. Iya. Kita ngenjuk uang untuk beramal, kiri tidak usah tahu. Iya. Berarti kita memang tidak perlu di blow up kan Iya. itu. Tapi kalau zaman digital ya mau tidak mau Benar. harus endorse tadi. Yo, endorse. Mau tidak mau berarti tangan kiri mak ini Ya. masuk di kantong. Ya. Pernah? tidak nyingok. Nah, pernah tidak uang minta duit temu awak? Apa? Ada tidak uang temu tengah jalan minta duit? Karena dianggapnya kan sudah sukses. Nak sampai minta duit itu tidak. Tidak. Tapi paling tidak Minta loka. Yuk lo Kak Sago. Paling tidak misalnya parkir, Cek, tidak usah sosok biasa. Oh, yang biasa. mah Kalau itu biasa. Iya. Memang 2.000 juga 10.000. Ya, 10.000. Ya, biasa Iya. itu. Berbagi. Nah, Jok 50 nyosok 48. masih 2.000. Masih 2000 tuh lah. Nah, jadi banyak yang diajar ke wong tua itu ternyata sekarang melekat untuk menikmati sekarang ya. Benar. Nah, sekarang kira-kira ke depan nih prospek untuk komedian kita apa kira-kira melihatnya? Prospek untuk komedian yo tidak katik lagi keterbatasan untuk kita berkarya mak ini hari Cek. Ya udah dunia digital. Kalau kita nyingok wong-wong yang ngetop gara-gara konten YouTube modalnya apa? Modalnya kamera. HP itu ada kamera Galo. Ya. Ya udah, nak ngupdate tadi wong punya kuota Galo. Ndak katik wifi sudah di mana-mana. Jadi Oke. balik lagi ke niat, ke ide, kreativitas, konsistennya wong. Jadi yo kawan-kawan jangan sampai cuman nyingok, wah ini napik lucunan, ini bagus kan. Berharap bahwa sekecil apapun hal positif yang kita saksikan, jangan cuma jadi penonton, tapi berusaha jadi pelaku. Ya, jadi pemain lah. Jadi pemain. Iya, sama nonton bola. Ronaldo depan gawang. Iya. Buyan Ronaldo nih. Cubu kau. Cubu kita main bola Iya. depan gawang, dah masuk-masuk. Nggak masuk-masuk, kok ngatur Iya. wong bae. Ibarat kita bahwa kita akan menjadi pemain kalau diniatkan jadi penonton. Dengan begitu kita akan tahu masalahnya ya. Oke, jadi potensi prospeknya bagus ya. Iya. Asal kita kreatif ya. Kreatif. Nah, sekarang untuk menginspirasi anak muda. Karena Fikri masih muda kan. Apalah di bidangin yang bisa dianukan disampaikan untuk inspirasi anak muda untuk dunia komedi. Baik, jadi sebenarnya Cek, ketika Fikri dulu waktu SMA, nemen menang lomba stand up komedi, dipanggil ke depan, tinjuk Kayak gitu, itu bahasa Palembang mana? apa? Kok stand komedi bahasa Indonesia waktu itu?
Apa? bahasanya? Bahasa Indonesia, Oh. kadang Palembang juga. Nyeletuk-nyeletuk Ya, Palembang ada juga? nyeletuk-nyeletuk. Ada juga ya? Ya, Ya. nanti- Tapi nggak nyelekit nggak ya? Ya, enggak, disambit orang lagi. Ya, ya. Terus, Jadi dulu tuh Cek, ketika Ya. Fikri Galak menang lomba stand up komedi, Wong tuh cuman ngerasa bahwa ketika di SMA, di sekolah dulu itu menang lomba itu cuman sebatas dipanggil ke depan pas upacara, diinjuk piala, sertifikat, dipuji sama kepala sekolah, selesai. selesai. Fikri malah dulu ngerasa bahwa, tamat aku akuntansi, nak begawe bank, selesai. Mah Iya. itu. Tapi tidak taunya hal yang sempat Fikri anggap sepele ini malah jadi profesi yang ngidupi sekarang ini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang mungkin di rumah ada yang hobi nyanyi, ada yang memang galak nari dan lain-lain, Iya. jangan anggap remeh itu. Iya. Mungkin besok kamu punya sanggar, Iya. besok kamu hobi foto pacak muka Iya. studio besar. Iya. Dari situlah sumber rezeki. Itulah sumber rezeki dan lahan hidup ke Benar. depan. Baik, baik. Fikri luar biasa ngobrolnya. Ya. Nggak terasa gitu nih. Apa? Eh, Terasa juga. Itulah bahasa klise. Heeh. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Siapa yang bilang nggak terasa? Iya. MC-nya tercangcang di tegak situ. Rupanya lama juga ya. Tetap terasa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini kaitan dengan Fikri juga dan komedian bisa menginspirasi ya Amin. penonton kita. Dan nonton kita tidak dari kalangan anak muda saja, bisa dari yang seguluh kalangan nonton TVRI ini ya. Baik, terima kasih Fikri. Ya. Salaman dulu kita ya. Terima Sukses kasih, selalu. Cek. Ya, dan pemirsa, inilah jumpa kita. Mudah-mudahan Fikri Haikal dengan materi yang kita bahas ini menginspirasi semuanya dan membuat dunia komedi semakin bergairah karena beliau sekarang menjadi ketua Paski ya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ridwan Ifai. Sampai jumpa.